Di pinggir kali banyak gelagah. Selain itu juga pohon. Refleksikanlah, kamu tidak dapat mengabdi Allah dan kepada Mammon. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-25, 21 September 2025. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua pada hari ini memiliki semangat dan niat yang teguh dan juga waktu yang baik untuk beribadah pada hari Minggu, untuk berekaristi pada hari Minggu. Dan semoga para petugas liturgi dan juga para pelayan perayaan diberikan kesehatan yang baik, diberikan pencerahan Roh Kudus sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mewartakan sabda Allah, menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat. Dan semoga dalam perayaan Ekaristi, dalam ibadah kita terus mendukung dan berdoa untuk semua orang yang memerlukan doa-doa kita. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi, untuk keluarga-keluarga, untuk jemaat. Kita berdoa untuk situasi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk proses penyelamatan dan evakuasi saudara-saudari kita yang ditimpa bencana di banyak tempat, salah satunya di Tembagapura dan juga di tempat-tempat yang lain. Semoga Tuhan sendiri yang menolong, membimbing, menguatkan sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan membawa hasil yang menggembirakan. Dan kiranya bahwa kita sebagai umat beriman, sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Allah, semoga kita tetap senantiasa mohon rahmat Tuhan, supaya Allah sendiri turut bekerja dan mengadakan penyelenggaraannya yang luar biasa, yang ilahi, yang penuh mukjizat, supaya kita semua boleh mengalami sukacita, mengalami keselamatan, dan juga damai sejahtera. Dan kiranya bahwa selain kita bersukacita atas rahmat, atas berkat, atas anugerah-anugerah Allah, atas penyelenggaraan Tuhan, tetapi semoga kita juga terus berefleksi tentang sabda Yesus hari ini melalui penginjil Lukas, bahwa kita dituntut untuk tekun, untuk setia, untuk selalu berjuang, berusaha secara serius, mengupayakan yang terbaik,
memberikan segala anugerah dan talenta, menggunakan anugerah dan talenta yang kita miliki untuk pengabdian kepada Tuhan dan juga kebaikan kita bersama. Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ada banyak kesibukan, ada banyak fokus, ada banyak hal yang mesti kita perjuangkan di dalam hidup kita. Dan tentu saja kita memiliki prioritas. Kita tahu mana yang utama, mana yang penting, mana yang adalah segala sesuatu yang menjadi penyerta untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, untuk sukacita hidup kita. Maka semoga kita senantiasa berjuang, berusaha untuk mengedepankan dan memilah mana yang terpenting, mana yang terutama, mana yang baik, dan yang mana yang menjadi penyerta-penyerta atau pelengkap di dalam kehidupan kita. Bukan mau mereduksi nilai sesuatu, tetapi kiranya bahwa kita sebagai pribadi manusia, tetapi juga sebagai pribadi beriman, sebagai pribadi ilahi, semoga kita mampu untuk terus menghadirkan Allah, menghadirkan kebaikan Tuhan, menghadirkan sukacita Allah, menghadirkan kehendak Allah di dalam hidup kita, supaya kita sendiri berjuang, berusaha mengupayakan keselamatan hidup kita, mengupayakan keselamatan bersama, dan mengupayakan kebaikan bagi dunia. Selain kita berjuang, berusaha, semoga kita juga tidak lupa untuk menyerahkan diri dan hidup kita, hidup dunia ini, kepada penyelenggaraan dan kasih karunia Allah. Bukan berarti lalu setelah berdoa dan menyerahkan kepada Allah, lalu kita berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi semoga ada sesuatu yang seimbang. Kita yakin dan percayakan penyelenggaraan Tuhan, kita berserah diri kepada Allah, kita mohon penyelenggaraan dan kasih setia Tuhan, tetapi semoga kita juga tetap tekun, bukan hanya dalam hal-hal yang besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil. Karena Yesus sendiri mengatakan, dan siapa yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Semoga kita setia untuk melayani Tuhan. Semoga kita setia untuk melayani keselamatan sesama. Semoga kita melakukan hal-hal yang hebat, yang spektakuler, yang luar biasa. Tapi semoga hal-hal kecil, hal-hal sederhana tidak kita abaikan, tidak kita lupakan, tidak kita lalaikan. Hidup kita harus berkembang secara utuh. Hidup kita harus berkembang secara holistik. Dan semoga perkembangan, pertumbuhan, kedewasaan psikologis dan juga rohani kita upayakan dengan memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mengupayakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebahagiaan sesama dan juga keselamatan hidup kita. Semoga di hari Minggu biasa ke-25 ini kita menimba kekuatan dan rahmat Allah melalui Ekaristi, melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita, melalui refleksi kita, melalui permenungan hidup kita. Dan kita terus berjuang, berusaha mengupayakan yang terbaik untuk hidup kita, untuk sesama kita, untuk dunia, untuk persembahan diri kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Semoga sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, semoga sebagai pribadi-pribadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah lelah mohon rahmat Tuhan, penyelenggaraan Allah, mohon rahmat iman, tetapi juga kita senantiasa berjuang, berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik dengan penuh ketekunan, penuh kesetiaan, dan juga semangat kebaikan hati. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.